Baik, sekarang saya sudah bersama narasumber kita yang bernama Pak Ketut Naryade. Baik, Pak Ketut, bisa disapa dulu teman-teman kami yang ada di sana. Ya, adik-adik, anak-anakku mahasiswa, saya ucapkan pertama kali itu selamat datang di tempat saya ini atau tempat ini gitu. Dan sebelum saya berbicara banyak, mari kita sama-sama aturang pengendali umat. Om Swastiastu, Om Awigena-mastu Namo-Sidam, Om Anu-Badrah Katlawiyanto Wiswata. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Kasih selalu melindungi dan menuntun kita dalam menjalani hidup ini. Dan menuntun saya juga dalam sebagai memberikan sepatah dua kata sebagai narasumber bagi anak saya ini. Oke, silakan. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Apakah Bapak sehat? Ya, sehat. Yang penting seroja. Apa namanya seroja? Apa namanya seroja, Pak? Sehat rohani dan jasmani. Wih. Tapi terus terang saja saya sudah umur 62 sekarang jalan. Jadi kalau bilang sehat, saya merasa sehat. Cuma karena sudah setengah umur ya sehatnya ya setengah-setengah juga. Jalan juga harus hati-hati. Lutut saya sakit emang. Sudah waktunya seperti ini ya saya harus syukuri saja hidup ini. Gitu. Dengan situasi yang di belakang ini, apakah enak nggak Pak kita berbincang-bincang di sini? Ada sawah, apalagi materinya kita itu adalah Dharma Gita. Bagaimana Pak? Oh, bagi saya cukup nyaman karena di sekeliling saya ada tanaman, belakang saya ada padi, kemudian terdengar burung berbunyi gitu. Artinya cukup asri lah, asri. Suasana untuk mendukung ya yang sebenarnya nanti kita bicarakan. Langsung saja ke pembahasan Pak ya. Ya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada narasumber bagaimana asal usul Bapak mulai Dharma Gita. Asal usul saya memang dari, kalau lihat sejarah saya dari kecil, kalau ke Puro saya senang nonton gong, kemudian dengar orang magidul. Tapi sayang setelah saya tamat SMA saya merantau ke Indonesia bagian timur. Nanti 2003 baru saya pulang dengan keluarga gitu. Dan saya memang senang menyanyi setelah artinya tumbuh agak bajang, mulai SMP lah saya sudah senang dengan nyanyi lagu-lagu dangdut, pop, country, Sweet Memory, semua saya senang. Cuma setelah pulang tahun 2003 itu ada teman santi gitu yang dari lingkungan saya, kemudian santinya di Penglatan, adat saya kan di Penglatan, ada santi induk namanya. Jadi ada pengembangan santi supaya di setiap tempek di Penglatan kan kalau di lingkungan Banyuwangi Selatan kan tempek bagi warga yang memang ada di Penglatan, artinya di sini tempek klau gitu supaya ada juga terbentuk santi cabang atau setiap tempek di dalam pawongan pelemahan desa Penglatan gitu. Sehingga saya dicari teman supaya diharapkan ikut masuk santi gitu. Kebetulan juga saat ibu saya masih hidup berpesan dalam bahasa Bali, belajar ya mekidung, malat, apa itu pang meme pida mati ada ngendingin meme gitu. Nah, kebetulan kan istilahnya kalau cari peribahasan ucuk dicinta ulang pun tiba kan begitu. Ada orang yang mengharap saya masuk santi. Akhirnya dari tahun 2005 saya masuk santi. Berarti semua berawal dari Bapak bisa bernyanyi itu Bapak ya? Bukan bisa, tapi saya memang senang dengan seni. Oh, seni. Seni terutama yang seni di Bali, seni gong, seni. Cuma saya kalau nama saya Naryade, tapi saya nggak begitu tertarik menari gitu. Saya senang yang bunyi-bunyian, gong, gending, gitu.
kemudian kalau apa namanya kidung, guguritan saya semua. Nah, soalnya saya sudah masuk santi kan, saat diperlukan kan semua bisa kita apa namanya persembahkan atau istilahnya melajar mesanti angon menyawa beraya, bukan mau cari uang, angon menyawa beraya gitu. Dan jadi orang santi memang yang kalau mungkin nonton dalam cemblong santi, jadi orang santi kadang-kadang dilema, kalau artis lain gitu, dilema kadang-kadang diperlukan, kadang-kadang tidak diperlukan gitu. Tapi suka dukanya sebagai santi pasti tetap ada gitu. Namanya hidup itu hanyalah sebatas suka dan duka. Cuma yang penting niat dari orang santi adalah apa namanya ingin mengabdi kepada kalau santi ya dharma gitu ya, kalau di agama Hindu ya kidung mengabdi kepada Sang Yang Wenang, dalam hal ini ya Sang Haji Saraswati karena di sana. Sebab di dalam santi itu sumber pengetahuan juga sebenarnya kalau orang mau memperhatikan itu. Baik, bagaimana fungsi Dharma Gita dalam kehidupan Bapak sehari-hari? Kebetulan juga kemarin kan itu habis ada Galungan Kuningan tuh. Fungsi yang kan Bapak menguasai Dharma Gita dengan berkidung. Kan Bapak pasti menggunakan hal itu di dalam kegiatan seperti itu. Bagaimana fungsinya? Memang fungsi santi ini di saat-saat terutama kan dalam pelaksanaan upacara perkara agama Hindu, apakah itu upacara dewa yajna, manusia yajna, pitra yajna, buddha yajna, semua ada lagunya, kidungnya. Jadi fungsi kidung ini sebenarnya ngiringan, mengantar persembahan, mengantar mantra yang diucapkan oleh para sulinggih, dan mungkin mantra yang diucapkan itu belum lengkap, nanti mungkin di kidung menyempurnakan, melengkapi gitu. Makanya para bijaksana, para wikaan, para yang memang pencinta itu sampai menciptakan, kalau kayak Bapak ini kan hanya menyanyikan yang sudah diciptakan gitu kan itu. Jadi untuk zaman sekarang memang agak sulit mencari anak-anak muda, anak-anak yang suka, karena santi itu karena zaman sekarang sudah terlalu banyak apa namanya hiburan. Awalnya orang santi ini kan lagu santi gegurita apa diciptakan untuk menghibur diri, menghibur orang lain, dan supaya jangan bosan belajar agama. Karena kalau di dalam kidung, dalam apa namanya gegurita, sekarang itu kan semua kandungannya sebenarnya ajaran agama dan ajaran dalam rangka pelaksanaan agama. Makanya apa namanya Gita ini sebenarnya untuk lebih menyempurnakan lagi dalam pelaksanaan praktek agama Hindu terutama gitu. Makanya ada kalau agama Hindu prakteknya kan Pancayatni itu, kidung Pancayatni semua ada. Sangat jelas dipaparkan oleh narasumber kami, sampai bagi-bagiannya pun juga dipaparkan. Ya. Sebenarnya saya akan menanyakan bagi-bagiannya, tapi sudah dipaparkan oleh narasumber kita. Nantilah. Baik, selanjutnya kami akan bertanya, kenapa sih Bapak benar-benar tertarik dalam mengikuti sebuah Dharma Gita ini? Kan padahal Dharma Gita ini kan menurut saya Pak ya, bernyanyi kan dengan berkidung itu berbeda. Berkidung itu kan kita menggunakan cengkok yang benar-benar kayak gitu Pak ya. Kalau bernyanyi kan kita menggunakan nada yang kita bisa gitu, kayak plong lah Pak, nggak isi gini lah gitu kan. Bagaimana sih Pak? Jadi beda berkidung dengan menyanyi, apalagi kalau nyanyi karaoke. Kalau karaoke itu dipaksakan suara atau vokal kita mengikuti musik. Tapi kalau berkidung sesuai dengan vokal kita. Gitu. Jadi bisa dirubah dengan kemampuan vokal kita. Tapi kalau karaoke sudah ada musik, mau tidak mau harus ikut rengeng musik kan. Makanya saya kalau karaoke, kalau suara tinggi jarang saya nyanyi. Yang tinggi-tinggi itu. Misalnya karaoke. Tapi kalau berkidung ikut kita punya vokal saja. Bisa dirubah itu, karena ada nada-nada minor, ada apa berarti namanya. Kalau orang bisa nyanyi itu berarti kunci. bisa berkidung ya Pak ya, tapi kita menyesuaikan nada kita gitu Pak. Ya,
sesuai dengan kemampuan ini pita suara kita kalau mengkidung. Baik, apa sih manfaat yang disarankan ketika Dharma Gita misalnya merasa dekat dengan ajaran Tuhan, lebih sehat, terhindar dari segala bahkan Dharma Gita ini kan juga bisa menyehatkan jantung kita Pak karena kita bernyanyi. Ya. Bagaimana sih manfaat? Makanya saya suka karaoke. Karaoke itu salah satu latihan ini napas kita. Sebab Latihan jantung. kalau tidak dipaksakan, kalau jarang kita mengeluarkan suara nanti mengkidung kurang plong, jadi kurang siap, anggaplah begitu ini suara kita. Tapi kalau sering karaoke tapi dengan catatan jangan memaksakan gitu. Jadi dengan mengeluarkan napas karaoke, misalnya karaoke lagu-lagu yang memang cocok dengan situasi dan kondisi alam pikiran kita kan, artinya emosi kita bisa keluar lewat lagu. Benar. Sebentar saya ceritakan pengalaman saya di karaoke di Petuakan. Nanti sebentar saya ceritakan. Mungkin terbawa oleh lagu saya dia sampai berbuat yang tidak sesuai itu misalnya. Nanti sebentar saya cerita di luar ini. Karena kalau saya mengkidung, saya menyanyi dengan hati, dengan perasaan. Asik. Aduh. Saya terbawa sebab gini, kalau nyanyi lagunya ini, misalnya kidung, puja kepada Yang Maha Kuasa. Kalau Misalnya kita mengkidung dengan hati dan perasaan, pasti tembus ke alam, diterima kita, oleh yang kita sembah gitu loh. Saya merasakan. Karena kita tulus Pak ya, sangat Dengan rasa cinta gitu, kasih gitu, itu yang paling penting. Sebab Tuhan ciptakan alam dengan isinya dengan rasa cinta, dengan kasih gitu. dan sayang. Baik, pertanyaan yang terakhir, nah bagaimana menurut Bapak bagaimana cara membuat generasi muda semakin tertarik dengan Dharma Gita dan mau terus mengembangkan gitu loh Pak dalam kehidupan kita saat ini, kan mungkin saat ini kan anak muda sangat turun lah dalam hal ini, bagaimana sih Pak? Saya kira dari pembinaan kepada anak-anak dari TK kalau bisa, bila perlu kalau cari pembinaan, kalau cari ilmu pembinaan anak itu kan dari kandungan, bahkan kalau menurut Hindu dari kawin, dan artinya kita berhubungan dengan istri pun kalau mau mengikuti ajaran itu ada hari yang tertentu untuk membuat apa yang namanya manusia yang utama. Jadi sejak dari awal terjadinya itu harus lewat suatu, kalau bisa mengikuti ajaran agama, petunjuk-petunjuk agama, karena hanya agama yang akan mengantar kita kepada sesuatu yang baik. Karena tujuan agama semua baik gitu. 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 Apakah Bapak ada ingin menitip pesan gitu dari Bapak untuk kepada saya atau rekan saya yang ada di belakang kamera, bahkan buat teman-teman yang menonton gitu, untuk mengajak mereka bangkit dalam ini, untuk tertarik dalam dunia agama gitu Pak, apalagi dalam Dharma Gita. Iya, kalau cari tertarik memang awalnya kayak, kalau saya memang dari kecil sudah tertarik dengan seni gong gitu kan, senang nyanyi gitu. Jadi masalah nyanyi Gita ini kan memang pertama harus hobi, yang kedua harus punya rasa memiliki gitu, gitu, memiliki agama-agaman kita. Apa agama-agaman kita? Iya, kita agama Hindu. Apa yang menjadi unsur-unsur penunjang dalam memajukan dan lebih mendalami, lebih menghayati agama, ya salah satunya ya kita harus belajar bergita, berkidung, belajar megegitayan istilahnya. Megegitayan sekaragung kan, sekarmadia, tapi kalau mengkidung sekarmadia. Itu salah satunya. Kalau rasa memiliki saja, kalau sudah tidak ada atau kurang akibat kita terpesona gitu. Terpesona. Atau terhanyut dalam kemesraan
dunia modern sekarang, ya saya mau bilang apa, tapi saya berharap anak-anak muda terutama kalau bisa ya paling tidak harus tahu sedikit tentang ya agama. Kemudian tadi kan sudah saya bilang, belajar begitu mengkidung itu lalu sudah mengkidung dalam suatu yajna, dalam suatu upacara, itu kidung itu hanya menyempurnakan, lebih menyempurnakan lagi gitu, apa namanya, pelaksanaan agama kita gitu. Kalau saya bisa anak Abel bisa dari pagi ngiring anak ini karena dasar saya demen mengkidung, artinya harus disertai dengan rasa kasih pengabdian gitu. Kalau belajar kidung pikirannya aja, misalnya kalau zaman sekarang bisnis jauh dah itu karena belajar. Sebab begini, dulu para bijaksana itu menciptakan lagu, dia tidak pernah mengharapkan supaya dapat imbalan apa, karena rasa cintanya kepada sastra. Nah, tadi belum pernah saya bilang sastra. Jadi sastra itu kan tulisan-tulisan, kemudian dibuat dalam bentuk cerita, kemudian kalau kayak di Sekaragung dibuat dalam bentuk cerita Bratayuda, Arjuna Wiwaha, Ramayana dan lain sebagainya. Kalau cari maknanya semua itu adalah filsafat ajaran agama gitu. Tapi kalau kita punya agama ini tidak memperhatikan agama kita sendiri, bagaimana? Kita kehilangan tujuan nanti. Paling tidak suka mendengar, walaupun tidak suka menyanyi. Tidak bisa, bukan tidak suka. Kalau tidak suka mendengar, paling tidak suka membaca. Benar. Iya tuh. Tapi kalau semua diabaikan, bagaimana saya tidak bisa bilang bagaimana nanti gitu, perjalanan. Sedangkan kamu kan sudah baca, lihat di berita YouTube. Sekarang Indo lagi bangkit-bangkitnya. Ya, Indonesia lagi bangkit-bangkitnya. Indo Nusantara istilahnya sekarang. Memang benar. Saya pernah merantau di Maluku, di laut terpencil. Ternyata di sana masih ada orang Hindu. Dan sekarang sudah ada pura di sana. Nanti coba cari pura di Tual, pura di Tanjung Barkai. Nanti cari di YouTube. Bagaimana umat di sana. Sedangkan kita umat Bali yang konon sebagai pewaris dan yang bertahan mempertahankan Hindu, kita main-main bagaimana? Dosa kita. Betul tak? Betul Pak, betul. Nanti dicatat oleh Sang Karma nanti kamu tidak serius dalam hal memegang agama Hindu ini. Berarti kita tidak boleh main-main Pak sama agama. Kalau Iya main-main namanya agama. Coba kamu naik awang itu namanya tongkat. Coba naik gunung tongkat lepas, lutut kau sakit. Betul. Bisa tidak naik gunung kan belum tentu. Itu tongkat namanya, pegangan itu. Dan akan menuntun kita naik derajat. Derajat apa yang naik? Tahu nggak? Apa Pak? Belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Anak dilahirkan adalah untuk belajar. Benar. Kalau Sebab catur purusata itu terakhir moksa sama dengan Pancaserada. Ingat itu. Belajar. Dan pegangannya apa? Tongkat itu ya itu ajaran agama. tongkat itu ya itu. Ya. Baik. Apakah Bapak bisa memberikan contoh apa namanya Pak? Berkidungnya satu bait. Nah, coba saya pengen dengar. Satu bait, apa satu pada. Ya itu udah satu pada. Maaf saya kurang mengerti. Jadi saya kalau biasanya di pura, di sangga, saya yang pertama pegang mic, gitu. Disuruh mengawali sebagai santi. Gitu. Kalau saya pegang mic disuruh. Saya membuka, kidung nggak? ada santi lain kan? Kalau kebetulan belum ada yang duluan menyanyi, ya saya buka dengan pengaksamu, itu kidung pengaksamu. Kalau coba Pak, Cai Durma itu kidung apa itu yang punya Pak? Itu Skaralit namanya. Sekarang coba Bapak bisa nggak? Coba berikan contoh Pak. Cai Durmeng itu kalau Skaralit kalau ada buku barunya bisa. Kalau kidung ada yang sudah saya hafal. Kalau saya mengkidung Bapak yang apa namanya Pak? Yang apa namanya Pak? Kan ada yang kidung Bapak nyandetin itu apa namanya Pak? Kayak Kepala mantangin. oh, Kamu mau ikut Ide Ratu misalnya kan.
Tapi kidung ini kan versi masing-masing. Setiap desa punya kayak versi gitu, tapi artinya sama saja, ide ratu ya ide ratu, laki yang luhur, cuma versinya beda gitu. Coba Bapak berikan contoh Pak, berikan contoh. Contoh Kidung. kidung apa? Boleh bebas. Dewayannya, Bebas. manusianya, fitriannya, dewayannya aja yang umum. Ya, yang umum. Bebas. Kalau persembahyangan biasanya kalau mulai ngejit dupa, kalau di desa Pengelatan diawali dengan purwa keaning, gitu. Kalau sudah jero mangkung antep itu baru ide ratu. Ada kidung-kidung lain lagi. Berarti sudah menyesuaikan ya Pak ya dalam. Kalau saya orang mekidung yang benar itu harus namanya tadi kan saya bilang ngiringin yarnya. Pang sesuai dengan tahapan pelaksanaan itu perkara itu, pecara itu gitu. Asap menyan itu Pak ya. Kalau baru mulai saya biasanya awali dengan kidung ini pengaksamu sebagai. Langsung Pak. Hanya isinya kan hanya nyanyian saya bisa persembahkan untuk sebagai tanda bakti saya kepada yang disembah. Kenyang-kenyang cai. Rekam lagi kidungnya pelajaran awas sembah katangan. Digalain oleh narasumber. Iya, saya marah dengan anak-anak yang main-main aja. Ini kidung pengasamu ini ya, kalau waktunya banyak ya awali dengan pengasamu biasanya apa nih panglipur apa rengganis nih. Saya nyanyiin ini ya, satu pade kemudian yang kedua ide ratu tuh. Om kesama Purawaning kita maka sedana ngastuti rejang sang sangka parani napti Syukla temaka medan suci Suksama winos Walas arasen sarwa bawa urep reng sahanan urep
Sakeng pasu setawara halan manusia. Gitu. Jadi kalau sambil menunggu tahapan upacara, kalau masih lama ya nyanyikan kidung yang lain banyak, kidung-kidung pengasah misalnya Palu Gangse, Dangdang, Ahmad. Gitu. Kalau sudah mulai jero mangku ngenter, mulai dah nyanyikanlah lagu Ida Ratu Satya Leluhur. Kan tahu ya? Tahu. Coba nyanyiin. Saat itu Pak aja. Bareng-bareng dengan saya, ya. kamu ikut. Ida Ratu Sakeng Nonas Lograne Sampun titiang tandaru mengayat batara mangke titiang orang pejati Banten suci muadakina sami sampun puput beras tekaning saji. Inggih anak-anak mahasiswa kangekan sapunika dumun benjang pungkur ya benjangan wawanin malih inggih ngiring budang untuk aturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Oke. Baik, itu pemaparan dari narasumber kita. Cukup banyak ya materi yang dipaparkan oleh bapaknya. Baik, saya akan membacakan Dharma Gita merupakan warisan budaya leluhur dan cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Mari lestarikan budaya, kalau bukan kita siapa lagi. Saya Ari dan narasumber kita Pak Ketut Naryade, dan juga di belakang kru dan juga rekan-rekan saya pamit undur diri. Terima kasih.